Sejak gue nge-start YouTube dan bikin channel ini, itu gue ngedit semua video itu semuanya pakai mobile device ya. Jadi gue itu bener-bener orang yang nggak punya basic video editing sama sekali. Gue coba pakai PC, gue mabuk sendiri, terlalu ribet itu buat cara ngeditnya. Terus gue tanya-tanya temen, mereka pada bilang suruh pakai Mac aja, lebih gampang. Mac itu kan harganya kan juga nggak murah, belasan juta, dan gue yang cuma ngedit-ngedit buat masih casual gini kayaknya sayang buat nge-spend duit segitu. Makanya gue manfaatin iPad yang udah ada. Ini iPad gue 6th generation. Dan di tahun 2020 ini gue makin rajin sekarang ngeditnya di iPad ini. Dan juga jadi makin gak bisa lepas karena beberapa alasan. Apa aja itu? Gue Agus, langsung aja di Sistera Gadget Review. Kalau misalnya dibandingin harus beli notebook, misalnya beli Mac itu yang buat on the go ya edit ya, karena kita bicaranya gue juga orang sibuk, ini bukan pekerjaan utama gue. Itu kalau misalnya harus spend harga yang cuma 4 juta, itu kalau misalnya kalian beli laptop atau beli Mac itu mah nggak tahu dapetnya laptopnya busuknya kayak apa ya. Maksudnya paling cuma bisa mentok-mentok, cuma buat buka-buka email doang dan browsing aja. Nah, makanya gue pilih di sini mendingan pakai iPad. iPad di sini yang gue pakai ini 6th generation, itu yang cuma WiFi only, jadi which is sama juga dengan laptop. Itu harganya sekarang udah tinggal 4 jutaan. Bayangin harga 4 jutaan udah dapat iPad. Dan iPad ini masih powerful banget sih. Dan ditambah dengan updatean iOS 13.5, makin mantap lagi sih iPad ini. Salah satunya itu karena nomor satu itu sekarang si iPad yang 6th generation jadinya dengan iOS 13.5 itu bisa jadi buat buka desktop browser, kayak kalian buka Chrome atau Safari, itu bener-bener udah jadi full kayak desktop, udah kayak PC laptop lah, jadi udah bukan mobile device lagi. Jadi kira-kira kalau kalian yang emang kerjanya harus buka-buka email atau mau buat buka website, kayak gue sih pribadi, gue itu pakainya kayak misalnya suka ini loh, dia jadi suka kayak ngedit di YouTube Creator Studio, itu gue kan harus ngedit tuh, kasih end card, ngasih iklannya atau atur monetization, itu kan nggak bisa dipakai di mobile device. Kalau kalian pakai di handphone tuh pasti ngerti deh, itu nggak bisa ngedit macam-macam, harus pakai PC buat editannya atau settingannya lebih lengkap. Nah, dengan iPad ini karena udah mendeteksinya, jadi dia punya browser itu udah full screen desktop ya, jadinya editannya itu udah sama dengan di PC. Alasan nomor 2 itu karena sejak ada iOS 13 ini updatean yang terakhirnya itu sampai 13.5, itu kalian bisa sekarang namanya transfer file itu gampang banget. Jadinya kalau sebelumnya kalian buat transfer file itu ribet, harus pakai iTunes atau mungkin harus pakai Mac, di sini kalian bisa lakukan transfer itu gampang banget, tinggal colok aja. Ini kayak gue ngedit video itu gue pakai kamera dan gue tinggal transfer ke iPad, ini gampang banget buat selanjutnya ngedit di iPad. Ini juga bisa kalian colokin hard disk, colokin misalnya apa USB, flash drive gitu. Dan di sini dia punya file manager browsingnya itu udah gampang, udah sama kayak file explorer di Windows gitu. Jadi tinggal copy, move and paste, apa copy paste-nya itu semua udah gampang. Jadi enak lah file managementnya di sini, udah berasa makin kayak PC. Untuk yang alasan ketiganya itu karena si iPad ini kan ukurannya juga gede ya, 9,7 inch, jadi itu cocok banget buat multitasking. Nah, kalau misalnya kalian pakai handphone, biasanya multitasking tuh gue yakin lah hampir nggak mungkin kepake karena layarnya kecilan. Nah, di sini multitaskingnya itu udah berasa kayak di laptop. Kalian tinggal geser-geser pakai jari, itu tinggal split screen-nya gampang banget, tarik sana sini, mau buka satunya Chrome, satunya YouTube, atau buka Twitter atau apa sambil kerja, buka email, itu gampang banget. Jadi multitasking di sini jadi faktor penting juga buat produktivitas kerja. Selain gara-gara update OS 13, tetap aja dong kita nggak boleh ngelupain alasan utamanya pakai iPad. Kalau gue sih pakainya ini sebagai multimedia ini ya, apa buat consumption ya. Jadinya bisa buat nonton Netflix atau buat nonton YouTube. Itu gue kadang suka pakai sambil tiduran, sambil nonton, pegang dua tangan. Bisa juga kadang buat gue taruh di treadmill kalau mau suka lari sambil nonton. Terus juga kalau emang misalnya kalian yang suka foto-foto editing ringan, dan juga itu bisa diedit pakai si Snapseed atau Lightroom, itu cukup banget udah dengan si iPad ini. Dan juga kalau gue di sini gue bilang sekali lagi, itu buat edit video yang nggak terlalu rumit ya, yang nggak terlalu profesional, itu gue semua lakukannya di iPad ini. Dan nilai plusnya lagi, kalau misalnya kalian yang emangnya suka apa ngedit gambar ya, suka pakai ini si sketching gitu, si iPad 6th generation ini udah support Apple Pencil. Tapi yang first generation, ini pertama kalinya iPad support Apple Pencil yang bukan di iPad Pro. Jadi ini udah bisa buat nyoret-nyoret dengan Apple Pencil first generation. Itu lumayan banget loh. Untuk internalnya sendiri pun juga udah lumayan kenceng. Itu dia udah pakai chipsetnya seri yang A10. Buat ini chipsetnya itu udah cukup. Kalau misalnya kalian buat main game,
Kayak sebagai contoh, ini gue main game PUBG itu bisa dapat settingan udah sampai smoothnya dapat ekstrim. Ini berarti udah kelasnya lumayan mendekati flagship ya, udah di atas mid, karena game-game berat gue tes di iPad ini juga semua berjalan dengan baik. Itu udah asik banget. Terus juga layarnya juga 10 inch, 9,7 sih, tapi udah sampai 10 lah ya. Terus juga dia udah stereonya juga speakernya stereo, udah kencang juga. Jadi menurut gue buat main game pun ini puas banget pakai di iPad ini. Terus juga dia punya beberapa hal yang menurut gue malah lebih bagus lagi dibandingin laptop. Itu salah satunya kayak dia punya baterainya ya. Si iPad ini kita tahu lah tampilan dia punya battery managementnya, standby itu luar biasa banget. Kalau kalian pakai buat sehari-hari aja itu bisa dapat sekitar 10 jam screen on time-nya. Jadi kalau misalnya buat didiemin aja tanpa dicolok baterai, si iPad ini bisa tahan berhari-hari sih. Cuma kalau kekurangannya kalau dibandingin laptop, justru ngecasnya si iPad ini tergolong agak lama. Tapi selain itu, si iPad ini pun masih punya nilai plus lagi kan, karena bobotnya ringan banget ya, ini nggak sampai 500 gram. Terus juga kalau dia punya 2 kamera lagi nih, itu yang jadi nilai plus. Kameranya sendiri di sini ada 2, jadi walaupun kalau yang kamera depannya ini cuma sampai 720 aja sama 30 fps buat ngambil video, tapi itu lumayan karena ada kamera selfie kayak kita buat video call. Kalau kamera belakangnya sendiri ini juga tergolong biasa aja. Ini dia cuma 8 megapiksel kalau nggak salah, itu cuma dia mentok-mentok ambil juga 1080p cuma 30 fps aja. Tapi siapa juga sih yang benar-benar ngambil gambar serius pakai sebuah iPad gitu. Gue sih tetap ngeliatnya risih banget kalau orang ngambil kamera pakai iPad. So mendingan jangan deh kayak gitu. Jadi kesimpulannya menurut gue si iPad 6th generation ini tuh di tahun 2020 itu masih sangat worth it ya buat dibeli kan. Apalagi dengan harganya yang makin murah. Sekarang tuh harganya udah sekitar cuma 4 jutaan buat entry level itu yang cuma WiFi only kayak punya gue ini. Itu kalian udah bisa cukup banget buat kerja-kerja yang kayak casual atau buat kalian yang buat edit-edit ringan ya, dengan catatan ya mungkin bisa nggak terlalu rumit ya, kayak gue gini kan ngedit-ngeditnya kan biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya kalian yang emang seorang profesional yang membutuhkan power lebih ya, kayak mungkin buat productivity, buat balas-balas email, buat kerja yang lebih rumit, itu tetap harus pakai notebook atau laptop atau Mac gitu kan. Karena di sini terbatas cuma buat yang ya ringan-ringan aja, casual lah, amatiran lah ya menurut gitu. Kayak gitu aja sih. Kalau misalnya kalian mau tanya-tanya, jangan lupa klik like, comment, and subscribe di bawah. Ntar akan gue coba jawab semua pertanyaan kalian. Gue Agus, Twister Gadget Review. See you next time.